Selamat datang di podcast kami, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang dunia pendidikan dan teknologi. Di episode ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu guru profesional di era digital. Nah, apa itu guru profesional? Bagaimana cara beradaptasi dengan teknologi yang ada, serta tantangan dan cara terhadap teknologi yang ada. Bersama saya Yuswina Laka sebagai host, kita akan membahas tuntas semua hal itu. Jadi pantau terus ya. Di episode ini, narasumber kita adalah calon guru profesional di masa depan, yaitu bersama Kakak Lucy Juje. Hai. Dan Kakak Yusance Nambuwe. Hai. Oke kakak berdua, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu guru profesional di era digital. Nah, menurut kakak berdua, apa itu guru profesional? Menurut kakak Lucy bagaimana? Oke, baik. Menurut saya, guru profesional itu bukan hanya sekedar orang yang mengajar di kelas. Guru profesional itu adalah sosok pendidik yang mempunyai kompetensi dan integritas dan semangat belajar yang tinggi. Mereka bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi mereka membentuk karakter siswa. Oke, selanjutnya menurut kakak Yusance itu bagaimana? Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang guru profesional. Guru profesional hanya tidak menguasai materi dan diajarkan, tetapi juga memiliki sikap, keterampilan, etika yang mencerminkan terhadap dunia pendidikan, dan guru mampu mengajar dan berkembang menjadi teladan dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Terima kasih. Oke kakak berdua, pertanyaan selanjutnya yaitu era digital telah membawa perubahan yang signifikan atau penting dalam berbagai aspek pendidikan, tak terkecuali dunia pendidikan. Anak-anak saat ini tumbuh besar dengan handphone di sekitar mereka. Nah, sebagai seorang calon guru profesional, bagaimana seharusnya kita beradaptasi dan memanfaatkan teknologi ini secara positif dalam proses pembelajaran? Menurut kakak Lucy bagaimana? Baik, menurut saya di era digital sekarang, perubahan itu tidak bisa kita hindari. Segala aspek kehidupan ikut berubah termasuk dunia pendidikan. Anak-anak sekarang tumbuh besar dengan handphone, tablet, dan internet di genggamannya. Sebagai pendidik, kita jangan mau ketinggalan. Justru kita harus beradaptasi. Artinya, bukan cuma kita pakai teknologinya, kita juga harus ngerti caranya untuk proses belajar yang positif dan bermakna. Contohnya, kita bisa pakai video pembelajaran, aplikasi interaktif, atau bahkan bikin kelas online yang seru. Kita ajak anak-anak belajar lewat dunia yang mereka kenal di dunia digital. Tetapi lebih penting, kita bimbing mereka supaya tidak menjadi penonton, tetapi jadi kreator. Kita tanamkan nilai-nilai kritis, etika digital, dan rasa ingin tahu dan sehat. Karena guru yang hebat itu bukan yang paling canggih, tetapi yang bisa jadi jembatan antara anak-anak dan masa depan mereka dengan teknologi sebagai alat bukan tujuan. Terima kasih. Oke kakak berdua, pertanyaan selanjutnya itu sebagai seorang guru profesional dalam era digital ini pasti ada tantangannya tersendiri. Nah, menurut kakak berdua, apa saja tantangan yang dihadapi seorang guru profesional dalam era digital ini? Menurut kakak Lucy bagaimana? Menurut saya, yang pertama itu adaptasi teknologi. Tidak semua guru terbiasa dengan perangkat digital. Ada yang belum familiar dengan platform seperti Google Classroom, Zoom, atau aplikasi belajar lainnya. Ini jadi tantangan nyata, apalagi buat guru yang sudah lama mengajar dengan metode konvensional. Yang kedua, perubahan peran guru. Dulu, guru itu satu-satunya sumber ilmu di kelas. Sekarang, siswa bisa belajar dari YouTube, TikTok, bahkan AI seperti ChatGPT. Nah, peran guru pun berubah, bukan lagi sekedar menyampaikan materi, tapi juga fasilitator, mentor, bahkan kadang motivator.
Yang ketiga yaitu literasi digital. Tantangan ini adalah guru harus mampu mengajarkan siswa cara menggunakan internet dengan bijak, menyaring informasi yang benar, dan memahami etika digital. Tentu ini tidak mudah, karena dunia digital sekarang luas dan kadang berisiko. Baik, menurut saya yang pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua siswa punya akses internet stabil atau perangkat belajar yang memadai. Guru harus pintar-pintar menyesuaikan metode agar semua siswa tetap siap ikut belajar baik daring maupun luring. Yang kedua, kreativitas dalam mengajar. Guru sekarang juga dituntut makin kreatif. Materi harus dikemas menarik supaya siswa tidak bosan. Kita bersaing dengan konteks digital lain yang serba cepat dan menghibur. Yang ketiga, tekanan emosional dan administratif. Guru seringkali harus menghadapi beban administrasi yang tinggi sambil tetap hadir penuh untuk murid-muridnya. Apalagi saat pandemi dulu, banyak yang stres karena tradisi mendadak ke pembelajaran daring. Oke, jadi guru profesional di era digital bukan sekedar paham teknologi, tapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap humanis dalam mendidik. Tantangannya besar, tapi dengan semangat belajar dan kolaborasi, guru Indonesia pasti bisa terus maju. Oke kakak, apakah ada caranya agar kita sebagai calon guru profesional relevan dan mampu membimbing anak-anak usia dini di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini? Menurut kakak Lucy bagaimana? Oke, baik. Yang pertama itu kita sebagai pembelajar seumur hidup. Guru itu bukan cuma pengajar, tapi juga pembelajar. Kita harus terus belajar, bukan hanya soal materi pembelajaran, tapi juga tentang perkembangan teknologi, tren pendidikan, dan dunia anak-anak. Yang kedua, bangun koneksi, bukan cuma komunikasi. Anak-anak usia dini tumbuh rasa aman dan nyaman. Jadi walau kita pakai teknologi, sentuhan emosional dan perhatian tetap nomor satu. Yang ketiga, kreatif dalam menyampaikan materi. Pakai lagu, video, animasi, game edukatif. Semua ini bisa jadi alat bantu belajar yang menyenangkan. Yang keempat, libatkan orang tua. Apalagi di usia dini, kolaborasi antara guru dan orang tua sangat penting. Edukasi juga tentang peran teknologi dan bagaimana mendampingi anak di rumah. Yang terakhir, jaga integritas dan hati kita sebagai pendidik. Karena semodern apapun dunia ini, anak-anak tetap butuh guru yang punya empati, keteladanan, dan semangat untuk menumbuhkan manusia seutuhnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini tentang guru profesional di era digital. Intinya, jadi guru itu bukan soal mengasih materi aja, tapi juga soal terus belajar, beradaptasi, dan tetap connect sama dunia murid-murid saat ini. Thank you udah dengerin sampai akhir. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.